Selamat pagi semuanya. Ketemu saya lagi. Hari ini kita akan bahas lanjutan dari bab 2, yaitu tentang individu, kelompok, dan hubungan sosial. Hari ini kita akan bahas yaitu tentang status, dan kemudian kita akan bahas juga tentang lembaga sosial. Status itu ada 3 macam. Kemarin saya udah kasih Anda tugas. Status yang pertama adalah ascribe status, atau status yang dicapai tanpa memperhatikan perbedaan rohani atau kemampuan. Contohnya ini di sini adalah status yang sudah kamu dapat sejak lahir. Misalnya ketika kamu lahir, kamu mempunyai gelar RR atau RM, ya. Artinya kamu secara tidak langsung adalah status sebagai turunan bangsawan. Atau dari awal kamu lahir, kamu sudah mempunyai status yang melebihi dari orang lain. Tapi ada juga orang yang lahir statusnya misalnya keturunan orang kaya, atau statusnya biasa saja. Itu adalah status yang dicapai tanpa adanya perjuangan. Status yang kedua ini adalah achieve status, yaitu status yang diperoleh seseorang melalui usaha yang disengaja, yaitu bukan atas dasar keturunan, tapi tergantung dari kemampuan dan keinginan serta perjuangan kamu. Yaitu ketika kamu ingin mencapai satu titik, yaitu sekolah sampai setinggi-tingginya, misalnya kamu lulusan S2 atau S3 atau S1, itu adalah status dari perjuangan kamu sendiri. Yang berikutnya adalah side status, yaitu status yang diperoleh atas pemberian pihak lain. Ini hubungannya erat dengan status yang tadi yang kedua, achieve status. Artinya status ketika kamu sampai mencapai satu titik tertentu dan orang menghargai apa yang kamu lakukan, maka kamu seperti mendapat penghargaan gitu lah. Nah, ini status yang kedua ini juga status hasil perjuangan kamu sendiri. Contohnya di sini ada Jenderal Ahmad Yani. Dia karena berjasa kepada negara ini, maka dia mendapatkan gelar pahlawan revolusi. Sekarang kita lihat ke peranan sosial. Dari status yang kamu dapat, maka kamu juga harus mempunyai peranan. Peranan itu adalah aspek atau dinamis dari status kamu itu sendiri. Nah, apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan status yang dimiliki, maka ia telah menjalankan peranannya. Peranan itu adalah tingkah laku. Jadi tingkah laku yang diharapkan dari seseorang yang memiliki kedudukan atau status. Antara kedudukan dan peranan tidak dapat dipisahkan. Jadi, tidak ada peranan tanpa kedudukan. Nah, kedudukan juga tidak bisa berfungsi tanpa adanya peranan. Contoh yang sering kita lihat adalah misalnya dalam rumah tangga tidak akan ada peranan ayah jika seorang suami itu tidak punya anak. Kamu gak akan pernah dibilang ayah kalau kamu tidak punya anak. Dan seseorang dapat memainkan beberapa peran sekaligus. Pada misalnya nih, seorang wanita itu bisa menjadi seorang istri, bisa juga menjadi seorang ibu, bisa juga menjadi seorang karyawan di kantor. Itu baru 3 peranan. Kadang-kadang mungkin dia di gereja aktif, bisa juga ada di 4 peranan, ya. Jadi ini adalah peranan sosial. Sekarang kita lanjut ke yang berikutnya adalah konflik peranan. Ada saatnya kadang-kadang kita tidak bisa menjalankan peranan-peranan itu sehingga menimbulkan konflik. Jadi konflik ini adalah ketika seseorang harus memilih salah satu peranan di antara peranan-peranan lainnya. Misalnya nih, sebagai ibu atau sebagai karyawan kantor.
Konflik peranan ini timbul apabila seseorang harus memilih dari dua peran atau lebih dari status yang dimilikinya. Pada umumnya, konflik peranan itu timbul karena seseorang dalam keadaan tertekan, karena merasa dirinya tidak sesuai atau tidak mampu melaksanakan peran yang diberikan masyarakat kepadanya. Akibatnya ia tidak bisa melaksanakan perannya dengan ideal atau sempurna. Contohnya, Ibu Tati ini adalah seorang ibu guru di suatu sekolah. Ketika putrinya sakit, dia harus memilih apakah dia masuk mengajar atau mengantar anaknya ke dokter. Pada saat ia memutuskan bahwa anaknya akan dibawa ke dokter, maka di sini terjadi konflik. Kenapa? Karena pada saat yang sama dia juga harus mengajar di kelas. Nah, pernah gak kamu mengalami konflik peranan? Pasti pernah. Sekarang kita lanjut ke lembaga sosial. Akibat dari tadi status, kemudian interaksi sosial, jadi menimbulkan yang namanya lembaga sosial. Nah, lembaga sosial ini adalah terjemahan dari bahasa Inggris yaitu social institution yang merujuk pada dua pengertian, yaitu sistem nilai, norma, dan serta bentuk atau organisasi sosial. Coba kamu bayangin kalau ada sepeda. Nah, di dalam sepeda itu ada bagian-bagian yang kadang-kadang saling berkait atau dirangkai sehingga membentuk sepeda yang dapat berfungsi dengan baik. Satu aja roda di dalam sepeda itu rusak, maka tidak bisa dikayu dan akhirnya tidak dapat difungsikan. Begitu juga dengan kita di dalam masyarakat. Jadi masyarakat kita ini terdiri dari bagian yang penting dan memiliki fungsi yang berbeda untuk mendukung keseluruhan sistem sosial kehidupan. Bagian-bagian yang mendukung kelangsungan hidup masyarakat ini yang kita sebut dengan sebagai lembaga sosial. Masing-masing lembaga sosial yang terdiri dari berbagai aturan tata cara kehidupan berfungsi untuk menjalankan sistem sosial masyarakat dan mencapai keteraturan sosial. Dari lembaga sosial ini saya ambil ada dua definisi ahli. Yang pertama ada Kuncharaningrat. Kuncharaningrat ini menyatakan bahwa lembaga sosial itu adalah suatu sistem tata kelakuan dan hubungan yang berpusat pada kegiatan untuk memenuhi kompleksitas kebutuhan hidup dalam kehidupan manusia. Sementara Surjono Sukanto menyatakan bahwa lembaga sosial itu adalah himpunan norma dari segala tingkatan yang berkisar pada suatu kebutuhan pokok dalam kehidupan masyarakat. Jadi maksud di sini sebenarnya adalah lembaga sosial itu sifatnya abstrak, artinya ada tapi kamu nggak bisa lihat, tapi kamu bisa rasakan. Dan kamu bisa lihat kesimpulannya itu ada di halaman 69. Ya, ini kesimpulannya, yaitu seperangkat norma yang saling berkaitan, bergantung, dan saling mempengaruhi. Kemudian seperangkat norma ini juga dapat dibentuk, dirubah, dipertahankan sesuai dengan kebutuhan hidup. Kemudian seperangkat norma yang mengatur hubungan antar warga masyarakat agar dapat berjalan dengan tertib dan teratur. Ini adalah kesimpulan dari pendapat berbagai ahli. Jadi disaring akhirnya menjadi 3 kesimpulan ini. Nah, apa bedanya lembaga sosial dengan asosiasi? Nah, kalau lembaga kita kenal di sini ada, kalau kamu pernah belajar di SMP itu kelas 8 ya kalau nggak salah, itu ada lembaga perkawinan, ada lembaga pendidikan, lembaga agama, lembaga pemerintahan, dan perekonomian. Lembaga itu sifatnya abstrak, sementara asosiasi itu sifatnya konkret atau nyata. Nah, asosiasi di sini kalau kita lihat, kita kenal lembaga perkawinan, maka kita juga kenal dengan namanya KUA. Nah, itu kalau di organisasinya. Kalau kita kenal dengan lembaga pendidikan, maka di asosiasinya itu atau organisasinya itu ada perguruan tinggi, SMP, SMA, dan SD. Kemudian ketika kita tahu yang namanya lembaga agama, di situ ada masjid, gereja, wihara. Walaupun di sini adalah tempat-tempat peribadatan, tapi di dalamnya ada organisasinya.
Ya, begitu juga dengan pemerintahan dan perekonomian. Nah, bandingkan antara dua gambar berikut. Mana yang merupakan lembaga sosial? Ya, betul. Yang pertama itu adalah lembaga sosial. Karena di situ ada lambang, ada aturannya. Kalau yang kedua ini adalah sekelompok orang yang punya hobi yang sama. Ini juga bisa menjadi lembaga sosial kalau ketika dia mulai membentuk sebuah organisasi atau membuat aturan. Tapi kalau sifatnya senang-senang saja, yang kedua ini bukan sebuah lembaga sosial. Nah, timbulnya lembaga sosial itu bisa direncanakan, bisa juga tidak direncanakan. Kalau kalau tidak direncanakan, itu biasanya lahirnya bertahap, berangsur-angsur dalam praktek kehidupan masyarakat. Contohnya adalah perkawinan. Seseorang itu ketika sudah dewasa pasti membutuhkan orang lain. Nah, membutuhkan orang lain untuk meneruskan keturunannya, terutama lawan jenis. Nah, ketika orang itu menyiapkan dirinya untuk bersama dengan orang lain, mungkin pada zaman dahulu itu tidak ada yang namanya lembaga perkawinan, tidak ada. Tapi dengan berlangsungnya waktu, orang membuat yang namanya lembaga sosial perkawinan. Ada aturannya, kalau kamu mau hidup bersama dengan orang lain itu kamu harus melewati tahap-tahapan, misalnya pertunangan, terus kemudian menikah, dan ada lambangnya. Ikatan dari pernikahan itu sekarang dilambangkan sering dengan cincin, ya. Nah, itu tidak terencana. Sementara ada juga lembaga sosial yang direncanakan. Contohnya adalah sekelompok orang yang memiliki kekuasaan atau wewenang, dia merencanakan. Contohnya adalah organisasi politik yang tadi kalian lihat, itu adalah terencana, jadi direncanakan. Karakter dari lembaga sosial itu pertama adalah memiliki simbol. Jadi ada simbolnya. Sesederhana apapun, misalnya perkawinan pun ada simbolnya, itu dengan cincin kawin, ya. Terus kemudian memiliki tata tertib dan tradisi. Jadi kalau ada tata tertibnya dan ada tradisinya. Kemudian usianya itu lebih lama. Misalnya orang yang buat aturan itu sudah tidak ada, maka itu aturan tetap dilanjutkan oleh orang lain. Artinya tidak mengikuti masa hidupnya seseorang. Terus yang keempat adalah memiliki alat kelengkapan. Ya, di sini misalnya kalau organisasi sosial itu ada alat kelengkapannya, ketua, wakil, sekretaris. Kalau di keluarga pun juga ada alat kelengkapannya, ada ayah, peranan ayah, ada ibu, ada peranan anak, ya. Kemudian memiliki ideologi. Biasanya ini masing-masing lembaga sosial itu ada yang namanya hal yang ingin mereka tuju, dan itu menjadikan tujuan hidup atau tujuan dari suatu organisasi. Di dalam keluarga pun juga ada tujuannya. Nah, itu yang disebut dengan ideologi. Kemudian memiliki tingkat kekebalan atau daya tahan. Artinya apa yang terjadi itu tidak bisa dengan mudah mereka membubarkan diri begitu saja. Nah, sampai di sini kita akan belajar tentang lembaga sosial. Minggu depan kita akan lanjutkan kembali tentang fungsi dari lembaga sosial, tipe-tipenya seperti apa, dan jenis-jenis lembaga sosial. Kemudian minggu depan kita akan penilaian harian bersama atau PHB. Materinya adalah individu, kelompok, dan bentuk-bentuk interaksi sosial. Selamat belajar, selamat berkarya, jaga kesehatan, sampai jumpa minggu depan.